Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas Ikom C dan Ikom D, mata kuliah komunikasi organisasi. Sengaja saya di sini menyapa untuk dua kelas ini karena teman-teman kedua kelas ini sama di mata kuliah ini. Jadi dalam pembuatan video ini saya langsung menyapa untuk dua kelas. Semoga teman-teman selalu sehat, ya, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini merupakan pertemuan kita ketiga, namun materi yang kedua ya saya rasa. Kalau minggu lalu sudah berbicara mengenai apa itu pengertian komunikasi, apa itu pengertian organisasi, ya, konsep dasarnya komunikasi dan konsep dasarnya organisasi itu apa. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan membahas sedikit memaparkan ya mengenai konsep dasar komunikasi organisasi. Jadi kalau kemarin dah sendiri-sendiri, komunikasi sendiri, organisasi sendiri, kalau sekarang konsep dasar komunikasi organisasi itu sendiri secara utuh. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa ya. Semoga apa yang kita laksanakan, semoga apa yang kita pelajari, apa yang teman-teman dengarkan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, sebelum Ibu share PPT materi ini ya, karena sebelumnya saya bilang perkuliahan kita nanti akan ada Jimit, nanti gantian lagi video, nanti mungkin kuis atau studi kasus atau presentasi. Jadi kita punya bermacam-macam tipe pembelajaran, jadi tidak hanya Jimit aja. Mungkin teman-teman pasti sudah paham betul karakter Ibu dari semester sebelumnya, bahkan 2 semester sebelumnya saya sudah membersamai teman-teman, jadi tidak hanya Jimit terus ya, karena pasti bosan dan menguras kuota yang sangat lumayan saya rasa. Oke. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini nanti saya akan memaparkan materi dalam bentuk video ini ya, nanti juga saya akan share PPT-nya kepada teman-teman sekalian. Oke, langsung saja tanpa berpanjang-panjang waktu ya, karena semakin banyak prolog, semakin banyak pula kuota nanti yang akan tersedot. Oke, baik. Saya akan share dulu materinya. Wow, sama-sama hijau ya. Background saya hijau dan PPT-nya juga warna hijau nih. Saya di sini nih, saya di posisi paling atas nih. Bisa digedein enggak? Oh, enggak bisa digedein. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, melihat mengenai konsep dasar komunikasi organisasi itu sendiri. Seperti tadi di awal saya bilang, kalau sebelumnya apa itu komunikasi, nah makanya saya bilang minggu lalu, jangan sampai teman-teman ini anak ilmu komunikasi tapi lupa konsep dasar komunikasi. Menurut Laswell apa, ayo? Apakah teman-teman masih ingat? Saya sudah ada beberapa yang saya suruh hafal. Saya cobakan juga di minggu lalu, coba Mas ini, Mbak ini coba hafalin kayak gitu. Itu jadi harus hafal ya, lagi-lagi saya ingatkan di sini harus hafal di luar kepala. Who says what, bla 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 itu loh, jangan sampai lupa loh, oke? Oke, next. Nah, mengenai konsep dasar komunikasi organisasi ada beberapa persepsi ini dari beberapa aktor. Saya nyebutnya aktor, bisa aktor di sini dalam arti peneliti ya, ahli gitu ya. Nah, di sini menurut Reading dan Sanborn dia menyatakan persepsi dia ya bahwa komunikasi organisasi itu sebenarnya pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang sangat kompleks.
Jadi di dalam komunikasi organisasi itu ada proses pengiriman dan penerimaan informasi yang sangat kompleks sekali. Kompleksnya bagaimana? Kompleksnya siapanya, terus pesannya, apakah mediumnya, pokok itu terjadi dalam ranah atau dalam sub yang sangat kompleks. Dia menyebutkan menurut Reading dan Sanborn di sini. Kemudian persepsi lain menurut ahli, menurut aktor Katz dan Han di sini, dia menyatakan bahwa komunikasi organisasi itu merupakan arus informasi, arus pertukaran informasi dan pemindahan arti dalam suatu organisasi. Jadi di suatu organisasi itu ada arus informasi yang tersebar, harus informasi yang ada di dalamnya ya, informasi yang saling bertukar di dalamnya. Kalau minggu sebelumnya saya bilang ada individu satu dengan individu lainnya, ada bagian satu dengan bagian lainnya yang tentunya memiliki hubungan saling terkoneksi ya, saling membutuhkan, saling bergantung gitu ya. Nah, di situ tuh di dalam komunikasi organisasi itu ada arus informasinya di situ. Dan arus informasinya ini berarti pemindahan arti dalam suatu organisasi. Ada pertukaran informasi dan pemindahan arti. Kayak sebelumnya saya bilang, kita menangkap pesan itu, kita memberikan arti, memberikan pemindahan arti sebagai penerima pesan itu terhadap pesan yang disampaikan oleh si pengirim, seperti itu. Jadi di sini Hatch dan Hat tuh melihat bahwa komunikasi ini sebenarnya adalah arus informasi yang terjadi di dalam organisasi itu, gitu. Persepsi menurut Hatch dan Han ya. Oke. Nah, lain cerita atau ini menurut Zelko dan Dance, dia menyatakan persepsinya bahwa komunikasi itu suatu sistem yang saling tergantung. Lagi-lagi nih, di sebelumnya saya bilang hubungan yang saling membutuhkan, hubungan yang saling tergantung. Nah, persepsinya Zelko juga mengatakan demikian, kita ini dalam suatu sistem yang tergantung satu sama lain, mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Internalnya siapa? Komunikasi kita dengan, misalnya ini konteksnya perusahaan ya, di dalam perusahaan itu ada karyawan, personalia, ada pegawai, bahkan saya bilang kemarin, misalnya dalam konteksnya lebih kecil lagi, dari mulai cleaning service, satpam itu kan termasuk pegawai di perusahaan itu, dia adalah orang internal. Nah, komunikasi komunikasi organisasi juga itu di mana saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan eksternal tadi. Berarti komunikasi dengan satpam tadi, dengan pegawai tadi itu saling tergantung. Kita di dalam organisasi itu, begitu juga komunikasi eksternal. Kita ke pihak luar, komunikasi misalnya dengan pelanggan kita, dengan pesaing kita mungkin, atau dengan teknologi yang ada sekarang kayak gitu. Itu dia menurut Zelko bahwa di komunikasi organisasi itu adalah sistem yang saling tergantung. Kita ini di dalamnya komunikasi, penyebaran informasi yang ada di dalamnya antar internal dan eksternal kita saling tergantung di dalam komunikasi organisasi. Nah, sementara di persepsi lain menurut Thayer di sini dia menyatakan bahwa komunikasi organisasi itu adalah arus data yang akan melayani komunikasi organisasi dan proses interkomunikasi. Nah, di sini dia menyatakan bahwa komunikasi organisasi itu melayani komunikasi organisasi dan proses interkomunikasi antar komunikan yang ada di dalamnya. Oke, next. Nah, ini ada lain lagi menurut persepsi Greenbaum ya. Di sini dia menyatakan komunikasi organisasi itu adalah arus komunikasi formal dan informal. Jadi segala bentuk komunikasi yang terjadi formal maupun informal dalam organisasi, dia menyatakan itu juga masuk dalam konteks komunikasi organisasi.
Oke, nah ini saya mengambil Goldhaber ya, karena dari beberapa sumber tadi. Nah, di sini yang sepertinya mencakup semuanya itu, definisi dan konsep kunci dalam komunikasi organisasi itu. Nah, dia mendefinisikan bahwa komunikasi organisasi itu proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Dari sekian banyak persepsi tadi, Goldhaber itu mendefinisikan konsep komunikasi organisasi itu. Dia adalah suatu proses, ya, saling bertukar pesan, ya, dia itu proses. Di komunikasi organisasi itu dia proses. Seperti saya bilang minggu sebelumnya, kita nggak tahu mulainya dari mana, ya, interactivity itu. Kemudian saling bertukar pesan. Di sini ada pesan yang ditukarkan, informasi, pesan. Nah, dalam satu jaringan ada jaringan komunikasi dan ada hubungan saling tergantung. Hubungan tergantungnya siapa aja nanti kita akan lihat penjelasan lebih rincinya. Kemudian ada lagi lingkungan, ya, untuk mengatasi apa? Mengatasi lingkungan yang tidak pasti. Ada ketidakpastian. Loh, kok ternyata ada ketidakpastian juga dalam komunikasi organisasi. Oke, nah ini dia menurut definisi dan konsep kunci komunikasi organisasi. Nah, inilah yang tadi ya, Goldhaber tadi, 7 konsep kunci komunikasi organisasi yang didefinisikan tadi. Saya bilang tadi kuncinya ada 7. Yang pertama proses, seperti kita lihat di slide sebelumnya. Ada proses. Kemudian itu dia pesan, kemudian jaringan. Jadi ada 7 key concept of communication organization itu proses, pesan, kemudian jaringan saling tergantung, ya, menurut Goldhaber tadi. Terus ada hubungan, ada lingkungan, dan ada ketidakpastian. Apa saja penjelasan dari ketujuh konsep ini? Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah proses. Kita lihat kenapa kok 7 konsep komunikasi organisasi itu. Yang pertama adalah proses. Dia mendefinisikan itu adalah proses. Karena suatu organisasi itu adalah sistem terbuka, open system, ya. Bersifat terbuka, berputar terus, bersifat yang dinamis. Dia dinamis, yang menciptakan dan saling menukar pesan antara anggota di dalamnya. Jadi seperti seminggu sebelumnya sudah saya sampaikan, kita nggak tahu nih mulainya komunikasi ini dari mana, sampai kita nggak tahu mulai dan berhentinya di mana, karena sistem yang ada dalam organisasi itu, dalam komunikasi organisasi itu yang dinamis, ya. Nah, nih dalam tanda kurung di sini, ini poin pentingnya, ya, saya jelaskan ini adalah sistemnya ini berjalan terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya, maka disebut proses. Kenapa lagi? Maka dari itu konsep, ya, 7 konsep Goldhaber tadi, ya, dia tadi sudah mendefinisikan secara menyeluruh. Kemudian kita petakan, ternyata 7 poinnya itu adalah yang pertama proses, yaitu proses sistemnya dinamis, sistemnya berjalan terus-menerus, organisasi berjalan terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya, maka ini disebut proses. Sampai di sini teman-teman get the point-nya, ya, dapat poinnya bahwa organisasi itu bersifat dinamis, dia berputar, dia berjalan terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya. Makanya kita jadi manusia, kita jadi orang, kenapa kita harus selalu berproses, karena berproses itu terus-menerus, nggak ada henti-hentinya. Makanya orang selalu bilang tidak akan pernah mengkhianati proses, karena itu proses itu tidak akan pernah habis. Kita nggak tahu mulainya dari mana, yang penting kita usaha dulu, kita berproses dulu, begitu. Kemudian lagi pesan. Nah, di sini pesan, maksudnya pesan di sini adalah simbol yang penuh arti tentang orang, tentang objek, tentang kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang lain. Teman-teman sering menyampaikan pesan, saya menyampaikan pesan, setiap hari mengirimkan pesan. Pesannya itu kita dalam arti menginterpretasikan suatu simbol tentang arti orang, ya, tentang objek yang akan kita bicarakan, mungkin tentang orang atau kejadian
Nah, ini bisa dari hasil interaksi dengan orang. Ini bahasa teoritisnya ya, pesan itu suatu simbol, tapi teman-teman tahu bahwa pesan itu adalah apa yang kita utarakan ini, simbol yang saya sampaikan ini gitu. Nah, di sini klasifikasi pesannya itu, pesan yang kita sampaikan itu dalam bentuk bahasa. Yang pertama pesannya adalah verbal dan non-verbal. Lagi-lagi teman-teman mungkin sudah pasti hafal dan tahu verbal. Seperti saya sekarang sedang berbicara lisan seperti ini adalah verbal. Jadi pesannya adalah verbal. Kemudian tulisan dalam buku atau ini kata-kata seperti ini adalah tulisan. Nah, ini adalah pesan verbal. Ini verbal ya. Dia menulis pengertian bla bla bla, itu adalah pesan verbal. Bahasanya adalah tulisan. Kemudian non verbal. Nah, sini. Nah, non-verbal, sementara non-verbal teman-teman dalam keseharian pasti gerakan tubuh ketika ditanya, tahu nggak ini? Enggak, misalnya gitu. Atau mengangguk, atau dengan nada suara yang tinggi gitu. Enggak kok Bu, kayak gitu. Iya Bu, gini. Ini adalah nada suara, nada suara yang tinggi. Nada suara yang tinggi, atau ekspresi wajah. Ekspresi muka saya tuh diem, datar aja, atau ekspresi muka saya tuh marah kayak gitu. Itu adalah bentuk teman-teman menyampaikan pesannya tadi, tapi dengan bahasa nonverbal, dengan gerakan tubuh, tahu kayak gitu. Ya Bu, senyum, nada suaranya lembut gitu, itu menandakan dia lemah lembut. Atau dari nada suaranya itu kelihatan tinggi, dia berusaha untuk menyampaikan pesan mungkin bahwa dia tidak setuju. Atau ekspresi wajahnya datar, ekspresi tanpa ekspresi keheningan, atau ekspresinya senang, bahagia nih kayak saya sekarang dalam membuat video harus selalu bahagia, padahal nggak tahu ini cuci piring malam belum selesai dan segala macam. Ini adalah ekspresi wajah yang saya sampaikan. Inilah pesan yang saya sampaikan di layar kaca ini, di layar video ini. Kemudian penerima pesan itu tadi. Pesannya siapa yang menerima? Internal tadi seperti saya bilang. Internalnya siapa? Karyawan. Melalui apa pesannya? Biasanya memo. Kalau teman-teman ke perusahaan atau di fakultas atau di prodi atau di sekolah atau di organisasi mana saja, misalnya penerima pesannya adalah karyawan di dalam, internal itu biasanya ngasih melalui memo atau rapat, atau ya lebih canggihnya sekarang bisa pakai WA dan segala macamnya. Sementara penerima eksternalnya siapa? Tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, masyarakat. Itu bisa berupa apa? Bisa iklan, bisa info, bisa flyer, bisa info pelayanan di website dan segala macam. Itu adalah penerimanya. Bentuknya bisa melalui macam-macam. Bahasanya. Itu pesan yang sedang disampaikan di situ dalam komunikasi organisasi itu. Di organisasinya misalnya mengupload iklan tentang rekrut, kayak sekarang lah masa-masanya upload rekrutmen, MOV, PRO, itu adalah pesan yang disampaikan oleh MOV, itu pesan yang disampaikan oleh PRO tentang iklan perekrutan mahasiswa baru ya, mahasiswa baru gitu. Itu pesan, mereka sedang menyampaikan pesannya gitu. Nah, pesan disebarluaskan. Di sini pesan itu disebarluaskan, bisa melalui perangkat keras, bisa melalui perangkat lunak. Di sini perangkat kerasnya maksudnya TV berbentuk, itu kan TV ada bentuknya ya, ada telepon, radio gitu. Kalau perangkat lunaknya, pesan ini di konteks organisasi ini misalnya penyampaian hal-hal seperti sekarang ini, lisan seperti saya ini, misalnya dalam rapat, dalam obrolan di dalam organisasi itu, antar divisi, antar orang di organisasi, antar karyawan, atau interaksi yang terjadi di dalam organisasi itu. Nah, kemudian tujuan pengiriman pesannya. Ternyata pesan itu ada tujuan pengiriman dan penerimaannya. Ada tugas-tugas dalam organisasi itu. Ini tugasnya A, buat ini sekretaris, ini bendahara ya kayak gitu. Kemudian ada tentang tujuan pengiriman pesannya, pemeliharaan organisasi agar organisasinya terpelihara, dan ada pesan-pesan kemanusiaan yang ingin disampaikan di sana.
Kemudian fungsi pesan dalam organisasi tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan pesan itu ternyata adalah simbol yang ingin saya utarakan kepada orang. Pesan yang saya ingin sampaikan itu adalah perasaan dalam hati yang ingin saya utarakan, Bu, gitu. Saya menyampaikan melalui lisan, ada tujuannya pesan saya, ada penerimanya, kemudian ada medianya kayak gitu. Nah, fungsi pesan sendiri dalam organisasi itu ada 4. Di sini dia sebagai pemberi informasi, jelas ya. Nggak mungkin teman-teman tahu informasi kalau nggak dari pesan itu. Jadi dia berfungsi di sini sebagai pemberi informasi, giving the information. Kemudian manage, mengatur. Kemudian membujuk dan mengintegrasikan. Mengatur tuh dalam arti misalnya nih di organisasi mengatur tentang upacara jam 10 ini bahkan dari pusat ada setiap jam 10 pagi didengarkan lagu Indonesia Raya. Para karyawan, para staf, para semua itu harus berdiri sebentar dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia. Jadi juga itu pesannya di sana dapat bahwa dalam organisasi itu kita harus mematuhi setiap jam 10 kita harus mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bentuk kecintaan kita terhadap negara kita Indonesia. Dia tanpa kita sadari fungsi pesannya mengatur kita, orang yang ada dalam organisasi itu. Kemudian membujuk, mungkin pesannya tadi iklan tadi untuk orang, untuk eksternal atau di internal, membujuk untuk setiap Jumat, setiap pagi Jumat untuk senam dulu kayak gitu. Itu pesan yang disampaikan di organisasi itu agar lembaga kita sehat, SDM kita kreatif, meningkat dan segala macam. Dibutuhkan senam setiap hari Jumat, gitu, setiap pagi Jumat. Jadi ada pesan yang disampaikan di organisasi itu. Nah, itu fungsinya apa? Untuk membujuk orang di dalamnya. Kemudian juga fungsinya lagi mengintegrasikan, ya. Ada yang diintegrasikan di sini. Kemudian lagi tadi sudah dari 7 tadi sudah 2, ada proses ya. Komunikasi organisasi itu itulah sistem yang dinamis, teman-teman harus ingat. Dia dinamis, berjalan terus. Komunikasi organisasi itu ada pesannya ada bahasa lisan, tulisan, nonverbal dan segala macamnya. Tujuan pesannya, ternyata ada pesan dalam komunikasi organisasi, ada fungsinya seperti saya contohkan tadi di sebelumnya. Kemudian ada jaringan komunikasi yang mengatur, yang mencakup jalannya proses komunikasi itu. Misalnya 2 orang atau beberapa orang atau keseluruhan di organisasi itu. Nah, di sini hakikatnya dan luas jaringan itu tentunya dipengaruhi oleh hubungan peranan. Jadi misalnya dia punya peran yang yang lebih tinggi, tentu dia dapat mempengaruhi. Kemudian arah dan arus pesannya. Ini arah pesannya kok mengarahkan ke kita supaya ini ya, supaya misalnya nih contohnya, misalnya untuk kita mau kerja kayak gitu, itu kan di dalam jaringan komunikasi. Nah, perlu kita lihat ternyata arah dan arus pesan itu bisa mengakibatkan hal positif juga, bisa mengakibatkan hal negatif. Itulah kenapa kita perlu memperhatikan jaringan komunikasi di dalam itu. Nah, karena di dalam jaringan komunikasi itu mencakup banyak hal, kelompok kecil, 2 orang, dan keseluruhan orang di dalam organisasi itu. Kemudian lagi isi dari pesannya tadi di dalam jaringan komunikasi. Nah, kemudian ada keadaan saling tergantung. Lagi-lagi saya bilang di sini, dalam sistem kita yang terus-menerus berjalan ini dalam organisasi, ada keadaan saling tergantung. Ada bagian satu dengan bagian lainnya yang saling berpengaruh. Bagian media, bagian publikasi. Publikasi nggak akan jalan kalau tim media tidak bikin kontennya. Gimana dia mau publis kalau bahannya aja nggak dibuat oleh bagian publikasi, seperti itu. Misalnya lagi, misal di bagian A di organisasi itu mengalami gangguan, tentu hal ini berpengaruh ke bagian lainnya, nggak akan jalan kayak gitu.
marketing macet misalnya berpengaruh kepada pendapatan, berpengaruh kepada nanti gaji karyawan dan lain sebagainya. Oleh itu kenapa dalam konsep komunikasi organisasi, keadaan di dalam organisasi itu adalah keadaan yang saling tergantung, ya, saling berpengaruh satu sama lain di antar bagian. Kalau misalnya sekretaris nggak nyatet atau nggak apa, misalnya nih nggak ada catatan belas sama sekali, itu akan berpengaruh. Misalnya minggu depan kita akan ada rapat, mana nih apa yang akan kita dasar rapat kita apa kalau tidak ada catatan yang sebelumnya. Tentu akan mengganggu jalannya rapat, akan mengganggu rapat nggak jadi jalan, divisi lain akhirnya kerjaanku jadi terganggu dan lain segala macamnya. Itulah kenapa keadaan dalam organisasi itu keadaan yang saling tergantung. Di sini kok makanya Goldhaber tadi menyebutkan ada 7 konsep kunci dalam komunikasi organisasi tadi. Ini adalah yang keempat. Next, sampai di sini saya harap teman-teman dapat poinnya. Nanti kalau tidak ada, kalau ada atau yang sedikit ada beberapa pertanyaan, nanti bisa langsung bertanya di kolom chat di grup WA kelas kita. Oke, lanjut lagi. Konsep yang selanjutnya, konsep kunci selanjutnya mengenai komunikasi organisasi, hubungan. Kita keefektifan komunikasi dalam suatu organisasi atau dalam satu kelompok itu terjalin apabila hubungan antar interpersonal di dalamnya itu efektif, hubungan di dalamnya terjalin secara bagus, hubungan di dalamnya terjalin secara harmonis. Oleh karena itu, kenapa hubungan manusia dalam organisasi memfokuskan pada tingkah laku komunikasi dari orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Jadi segala macam sikap, skill, kemampuan yang mempengaruhi hubungan kita, ya tentu itu harus diperhatikan di dalam, karena itu menyangkut hubungan yang kompleks dalam organisasi. Kita antar individu, saya ngomong dengan A, saya ngomong dengan A. Kalau saya sudah terjalin hubungan yang tidak harmonis, tidak efektif, ada ketegangan, apakah itu akan terjalin komunikasi organisasi yang baik di di organisasi itu? Apakah terjalin hubungan hubungan komunikasi antar individu saya dengan A itu dengan baik? Tentu tidak, karena hubungan kita sudah kayak ada gap, ada batasan. Nah, oleh karena itu kenapa dalam 7 konsep komunikasi organisasi, Goldhaber bilang ada hubungan di sini. Hubungan mulai dari yang sangat-sangat sederhana atau biasa disebut hubungan diadik, ya. Hubungan di antara dua orang, kayak saya tadi menyebutkan saya dengan A. Ternyata saya dengan A dalam suatu kantor, dalam satu organisasi ada gap, ada kendala, ada hal yang membuat saya tidak nyambung, ada hubungan yang tidak harmonis. Nah, itu bisa sampai pada hubungan yang sangat kompleks sehingga jalannya komunikasi organisasi di sana tidak terjalin, tujuan organisasi tidak tercapai. Sampai di sini dapat poinnya? Oke, kita lanjut. Kemudian ada lingkungan. Nah, lingkungan ini lingkungan dalam arti totalitasnya secara fisik, ya, atau lingkungan ada faktor-faktor sosialnya, ya, secara fisiknya yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu organisasi. Di dalam komunikasi organisasi nanti, di dalam organisasi itu sendiri ada lingkungan fisik maupun lingkungan sosial di dalamnya yang mempengaruhi pembuatan keputusan individu atau orang yang ada di sana. Lingkungannya ada lingkungan internal dan eksternalnya lagi. Seperti lagi-lagi saya bilang, di komunikasi organisasi, di organisasi kita ada kalau di PR juga, ya, kita ada stakeholder internal, eksternal. Kita tidak hanya
berpacu atau berurusan dengan internal saja, tapi juga dengan eksternal. Oleh karena itu kita juga harus menyesuaikan lingkungan internal kita, lingkungan di dalam organisasi kita ini lingkungan orang-orang yang cepat beradaptasi, orangnya nggak males-malesan, nggak apa. Jangan sampai kamu masuk di sana terus males-malesan. Apa kita harus menyesuaikan semua kondisi lingkungan secara fisik dan keadaan sosial di dalamnya. Main juga ya sakit leher. Lanjut, ini yang terakhir adalah ketidakpastian ya dalam komunikasi organisasi. Itu ternyata 7 konsep menurut Gotthelf tadi ada ketidakpastian. Ketidakpastiannya apa? Ketidakpastian di sini maksudnya ada perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang kita harapkan. Kita sudah mengharapkan ini nih, contoh nih, ada contohnya di sini, organisasi kita memerlukan informasi tentang aturan pemerintah yang berpengaruh kepada produksi barang-barang kita. Ini kita butuh informasi ini, sangat diharapkan, tapi ternyata informasi ini tidak tersedia atau mungkin lamban dari pemerintah mendapatkan. Jadi kita ada ketidakpastian di situ, belum mendapatkan informasi yang pas karena kita bergantung juga dengan pemerintah. Pemerintah mungkin sebagai eksternal kita, sebagai pengatur regulasi kita. Oleh kenapa di sini dicontohkan ketika organisasi memerlukan informasi tentang aturan berpengaruh kepada produksi barang, tapi ternyata informasi ini belum tersedia. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sudah selesai pada kesempatan kali ini, minggu kali ini kita membahas tadi mengenai konsep dasar komunikasi organisasi. Jadi sudah komplit rasanya ketika sudah menjelaskan apa itu konsep dasar komunikasi. Jangan sampai lupa ya teman-teman, konsepnya Laswell, who says what in which channel ya. Yang itu. Kemudian lagi konsep dasar organisasi sendiri, organisasi itu apa elemen-elemennya dan segala macam sudah saya jelaskan minggu lalu, dan sekarang ini adalah konsep dasar komunikasi organisasi itu sendiri. Baik, sampai di sini saya rasa cukup penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dicerna oleh teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan atau kesalahan saat penyampaian, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan teman-teman, silahkan nanti dapat kita diskusikan dan bikin kolom chat pertanyaan di grup agar diskusi grup kita itu tidak hanya baik Bu Rahma, siap, terima kasih Bu Rahma, waalaikumsalam Bu Rahma, gitu-gitu aja ya. Nanti kalau udah, kadang mungkin mikir saya males mungkin chat pertanyaannya, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, saya tunggu pas Jimit. Nanti Jimit mungkin yang tanya hanya Mbak ini lagi, Mas itu lagi. Udah, tapi yang penting saya teman-teman paham, dapat poinnya, dan saya lagi-lagi bilang organisasi itu pilihan, teman-teman tidak harus memuaskan nafsu organisasi, harus pengen ini, pengen itu, enggak. Kita tidak harus memuaskan nafsu orang lain ya. Jadilah diri kita harus punya pilihan, silahkan ikut berorganisasi, karena organisasi itu tentunya sangat baik untuk perkembangan dan kemajuan jaringan, kemajuan ke depannya. Mana tahu dengan ikut berorganisasi, punya banyak relasi dan koneksi, ke depannya teman-teman bisa mudah mencari kerja, atau dengan ikut organisasi mengasah kemampuan berkomunikasi, ikut PRO, wah saya ini kurang cara ngomongnya, kurang MC-nya, bisa gabung. Kemudian saya suka berorganisasi, saya suka ngedit video, gabung Kosat, atau saya suka foto, neon, dan segala macam organisasi atau komunitas lembaga yang dapat teman-teman ikutin. Oleh karena itu, mumpung masih muda, jiwa masih muda, silahkan manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Kemarin Danang Giri Sadewa bilang kita mau jadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura, kedua itu adalah pilihan ya. Kenapa enggak kalau kalian bisa melakukan kedua-duanya? Mungkin kuliah pulang, tapi setelah pulang itu ada kerjaan lain yang sangat penting, misalnya bekerja dan segala macamnya, atau setelah
kuliah rapat, urusannya kuliah rapat mulu. Tapi ternyata karena organisasi itu ini bukan organisasi yang ini ya, bukan yang outputnya hanya finansial aja. Organisasi itu yang kita rasakan nanti di jangka panjang ya. Tidak sekarang seperti kita membeli ada keuntungan langsung dirasakan, enggak seperti itu. Gitu saja dari saya, nggak usah berpanjang-panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Jaga selalu kesehatan. Saya sudahi dengan alhamdulillahirobbilalamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai ketemu minggu depan. Stop share. Makasih ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya